Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Full Moon Kitchen. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di channel Full Moon Kitchen ya. Hari ini Full Moon Kitchen mau berbagi resep cara membuat olahan surimi. Nah teman-teman ada yang tahu nggak surimi itu apa? Surimi adalah olahan daging ikan utuh yang sudah mengalami lessing. Lessing itu maksudnya pemisahan tulang, serat, dan duri ikan, dan dicuci dengan air garam dingin, lalu dibekukan dan siap untuk diolah. Biasanya surimi ini itu dijadikan olahan fish jelly fruit. Seperti yang teman-teman tahu, ada sosis ikan, otak-otak ikan, nugget ikan, kamboko, suji, cikua, ekado, lobster, udang-udangan, kepiting imitasi, ya yang seperti ikan frozen gitu teman-teman, yang seperti dijual di swalayan-swalayan ataupun ada dijual online juga. Nah, untuk olahan surimi ini teman-teman bisa menggunakan jenis ikan yang berdaging putih. Nah, bisa menggunakan jenis ikan kakap. Nah, kalau aku di sini menggunakan jenis ikan tenggiri karena ikan tenggiri itu paling gampang ditemukan dan ini juga dagingnya lebih banyak. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kebetulan ikannya aku ini sudah dikulitin dan udah dibersihkan. Ini tinggal dikeruk aja dagingnya, dipisahkan dari serat-seratnya. Dan ini tulang-tulang dan duri ikannya juga sudah aku bersihkan ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke teman-teman, ini untuk membuat suriminya, ini langsung aja dikeruk dagingnya. Nah, ini cara mengeruknya itu satu arah dengan arah atau garis-garis dari urat-urat ikannya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video ya. Kalau misalnya teman-teman irisnya atau serutnya secara berlawanan dengan urat-urat ataupun serat-serat ikannya, itu nanti dagingnya akan menggumpal ataupun jadi nggak halus, tidak terserut halus seperti itu. Oke, di sini teman-teman jangan lupa juga kita harus siapkan air dingin. Di sini aku gunakan air biasa yang aku tambah dengan es batu. Nah, sebelumnya aku tambahkan dulu 1 sendok teh garam. Ini bertujuan nanti supaya protein dari ikannya itu saling terikat sehingga pada saat kita olah menjadi makanan itu tidak pecah. Supaya proteinnya itu saling mengikat dan saling kuat begitu teman-teman. Dan ini jangan lupa ya teman-teman, kita menggunakan air dingin. Jangan gunakan suhu ruangan ya, karena prosedurnya untuk membuat surimi itu menggunakan air garam dingin ya. Di sini aku menggunakan air es batu yang udah aku bekukan atau aku siapkan semalam sebelumnya. Oke teman-teman, ini udah jadi ya air esnya. Oke, ini kita tes dan benar aja dagingnya mengapung dan tidak ambyar. Dan lanjut aja, ini daging ikan putihnya mau kita keruk-keruk, kita pisahkan antara daging dan serat-serat ikannya ya. Oke, seperti ini teman-teman, cantik ya, halus. Dan ini itu tulang serta durinya itu sudah aku pisahkan, jadi aku cabut-cabut pakai pinset gitu. Oke, seperti ini teman-teman, langsung dicelupkan ke dalam air garam dingin ya. Ini lanjut aja semuanya, daging-daging ikannya ini kita keruk, kita pisahkan dari serat-seratnya itu. Nah, tujuan dari pemisahan daging ikan ini dari serat-seratnya itu bertujuan supaya nanti hasil olahan ikannya itu kenyal. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini itu dia seratnya, teman-teman. Nah, serat ikannya itu harus dibuang kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil nugget ikan atau otak-otak ikan ataupun bakso ikan yang hasilnya lebih kenyal, lebih halus. Nah, kita hanya perlu melakukan teknik surimi ini saja. Nah, lihat teman-teman. Oh iya teman-teman, ini ikannya masih amis ya. Nanti kita akan menghilangkan aroma amisnya ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini bagian serat dari daging ikannya itu sudah terpisah. Nah, ini seratnya ini kita buang aja ya, karena itu keras banget. Jangan khawatir kalau dikerok gitu nanti ikannya jadi sedikit, itu enggak sama sekali.
Nah, ini dia teman-teman penampakan dari serat-serat ikannya itu yang harus kita buang. Oke, ini dia dagingnya setelah dipisahkan. Ini daging ikannya setelah dipisahkan dari serat-seratnya ya, teman-teman. Oke, ini udah bersih. Lihat udah nggak ada duri-durinya lagi ataupun serat-seratnya. Ini udah mantul, udah mantep banget ya buat kita olah jadi olahan surimi, makanan frozen food ya. Fish jelly product ya biasa namanya. Oke, ya udah deh ini seratnya kita buang aja ya karena udah nggak bisa digunakan lagi. Oke, lanjut aja ini kita lanjut ke proses untuk menghilangkan aroma amisnya. Untuk menghilangkan aroma amisnya itu kita harus mencucinya berkali-kali, teman-teman. Nah, jadi ini kondisi airnya masih keadaan dingin. Nah, di sini aku menggunakan kain. Teman-teman usahakan menggunakan kain kasa atau kain serbet juga boleh ya, yang penting bersih. Lanjut aja di sini ikannya ini mau aku saring dulu. Airnya akan aku buang. Nah, karena tadi tempatnya terlalu kecil jadi aku ganti dengan baskom yang gede ya. Oke, tadi sudah melakukan pembilasan yang pertama ya. Ini lanjut ke pembilasan yang kedua. Ya, ini kondisi airnya masih menggunakan air dingin. Oh iya teman-teman, ini pakai air keran aja atau air ruangan itu juga nggak apa-apa ya. Ini mau kita cuci bersih. Kalau misalnya ada air es itu juga boleh. Aku pakai air keran aja karena kebetulan di tempat aku ini airnya dingin karena cuaca di sini lagi dingin. Emang airnya itu dingin ya. Nah, ini lanjut aja airnya akan kita buang. Diperas-peras sedikit seperti ini ditekan-tekan dengan lembut. Aku sarankan teman-teman menggunakan kain kasa ataupun kain serbet yang memiliki serat yang sedikit ada apa space-space-nya gitu ya teman-teman yang nggak terlalu rapet banget jadi supaya nanti airnya itu bisa cepet nyerap ke bawah gitu. Oke, ini kita lanjut aja melakukan pembilasan yang kedua ya. Teman-teman bisa melakukan pembilasan 2 sampai 3 kali atau bahkan sampai 5 kali sampai aroma amis dari ikannya itu hilang. Oke, kalau aku cara ngebilasnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, ini aku kobok-kobok, ini tuh nggak hancur. Nah, ini tuh nanti kan menggumpal lagi, jadi jangan khawatir takut nanti daging ikannya berkurang itu enggak ya. Karena di sini kan udah jadi bentuk serat-serat gitu ya, teman-teman. Nanti setelah seratnya dikumpulkan, itu akan bersatu lagi. Oke, ini akan kita saring dulu ya airnya, kita buang. Kita peras seperti ini. Ini aku menggunakan kain katun seadanya di rumah ya. Lebih gampangnya lagi itu pakai kain kasa. Kalau teman-teman punya kain kasa ataupun kain serbet itu juga bagus. Usahakan yang masih bersih ataupun dalam keadaan baru ya. Oke, ini kita peras sampai benar-benar kandungan airnya itu berkurang. Kalau semisalnya surimi-surimi yang di olahan pabrik-pabrik itu kan menggunakan mesin ya, teknologi mesin. Nah, kalau ini kita kan menggunakan olahan rumah, peralatan rumah seadanya ya. Nah, jadi aku menggunakannya seperti ini. Jadi di bawahnya itu aku kasih mangkuk. Nah, terus di atasnya itu aku timpah dengan yang berat-berat. Di sini aku timpah pakai air aja udah cukup ya karena daging ikannya ini juga enggak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya teman-teman ada batu gilingan atau apa namanya ya batu ulekan batu itu bisa ya ditimpa di atasnya itu supaya nanti airnya lebih cepat untuk turun ke bawah. Nah, nanti setelah ditekan gini tuh airnya akan jatuh ke bawah dan numpuk di situ nanti gampang buangnya. Oke, kita lanjut aja ya ke olahan surimi yang kedua, yaitu aku menggunakan daging salmon. Ini teman-teman opsional aja kalau misalnya mau menggunakan daging merah itu dari ikan tongkol atau ikan maguro. Itu boleh banget ya. Kalau di sini aku menggunakan ikan apa ini namanya ikan salmon ya. Ikan salmon ini juga bisa dijadiin olahan surimi karena memiliki kandungan protein yang tinggi dan
rendah lemak. Oke, prosedurnya sama seperti yang di awal. Ini kita menggunakan air dingin dan garam. Ini kita siapkan dulu ya, air dinginnya dan garamnya. Nah, ini garamnya dilarutkan dulu. Nah, ini nanti bertujuan supaya proteinnya itu di dalam kandungan ikannya itu saling mengikat gitu. Jadi nggak pecah, jadi hasilnya nanti akan lebih kenyal. Oke, ini teman-teman langsung aja kita keruk-keruk daging salmonnya ya. Oh iya teman-teman, ini untuk mengeruk daging salmonnya ini, ingat ya kita mengeruknya searah dengan garis-garis serat-serat ikannya ya. Teman-teman bisa lihat di video. Kalau misalnya teman lakukan pengerukannya itu berlawanan arah, biasanya itu kerukannya nggak halus, malah ngegumpal-gumpal gitu dan seratnya itu akan terikut terkeruk gitu. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita selesaikan proses mengeruk-ngeruk daging salmonnya ya sampai selesai. Nah, ini dianya, daging salmonnya udah setengah kekeruk. Ini lumayan banyak juga ya. Kalau misalnya kita makan daging utuh gitu, itu langsung habis. Kalau ini nanti hasilnya jadi banyak. Kalau misalnya dibuat jadi bakso ataupun olahan ikan jellyfish yang lainnya ya. Oke, ini udah yang terakhir. Teman-teman bisa lihat ya serat ikan salmonnya itu ya, tebel banget. Oke, ini udah yang terakhir ya teman-teman. Nah, di sini kulitnya itu jangan dibuang. Kalau misalnya teman-teman suka makan kulit salmon ini bisa digoreng, terus nanti dicampurkan. Kalau misalnya teman-teman mau nyambel, nah ini dimasukin aja ke dalam sambelan ya. Ini sehat banget sih, proteinnya tinggi banget dan ini masih seger juga. Jadi ini mau aku goreng ya, karena ini ada campuran kulitnya, ada lemaknya juga. Jadi masih bisa untuk dinyam-nyam. Oke deh teman-teman, kita lanjut aja ya ke proses berikutnya. Dan proses berikutnya itu sama dengan ikan yang berdaging putih tadi, yaitu kita harus bilas. Nah, di sini teman-teman aku pakai kain kasa, tapi kain kasanya kecil, tapi nggak apa-apa deh ya, karena ikan salmonnya juga nggak terlalu banyak. Di sini yang aku gunakan. Nah, lanjut aja ya. Ini aku bilas itu kurang lebih 3 kali aja, itu amisnya udah berkurang. Nah, aku cara ngebilasnya tuh kayak gini. Jadi aku pakai saringan karena kebetulan ini daging salmonnya juga cuma sedikit ya. Dan lanjut aja ini kita siram air dan kita bilas. Hmm. Oke, ini lanjut aja airnya kita buang, lalu kita bilas lagi. Kita ganti airnya dengan air yang bersih. Oh ya teman-teman, di sini saya menggunakan air suhu ruangan aja ya. Kebetulan air di daerah saya ini bersuhu dingin. Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Jadi prosesnya sama seperti daging ikan yang putih ya. Jadi dicuci sampai 3-4 kali ataupun 5 kali sampai aroma amisnya itu hilang. Dan ini tekniknya untuk mengurangi kandungan airnya itu aku menimpakan air di atasnya karena menurut aku itu udah cukup. Kalau teman-teman punya ulekan batu itu boleh digunakan ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini dia udah jadi. Jadi kandungan airnya tadi itu sudah diperas ya. Nah, ini dianya sudah aku plastikin wrap juga. Nah, ini ikan salmonnya dan ini ikan tenggirinya. Hasilnya jadi segini teman-teman. Ini menurut aku banyak ya. Nanti kalau sudah dijadiin bakso ini jadi hasilnya banyak banget. Oke, ini mau aku bekuin dulu. Mungkin besok akan aku olah ya. Nah, ini aku masukin ke dalam freezer pembeku. Ini aku simpan 1 malaman.
Oke teman-teman, ini setelah, ikan ikan suriminya di-frozen, nah ini sudah aku suhu ruangan. Ikan surimi ini udah siap untuk dijadikan olahan, dumping fish keju, lobster ataupun kepiting imitasi, lalu ada sosis ikan, kemudian ada nugget ikan, dan bisa juga dibikin kamboku ataupun Naruto ya. Teman-teman bisa membuat olahan apapun sekreatifnya teman-teman dengan olahan ikan surimi ini. Kita lanjut ke proses berikutnya ya. Oke teman-teman, sebelum kita proses selanjutnya, ini kita siapkan dulu air dingin ya teman-teman. Ya biasanya kalau buat bakso itu kan menggunakan air hangat ya. Nah, kalau membuat olahan ikan atau bakso ikan itu kita cukup menggunakan air es. Jadi kebalikan dari daging ya teman-teman, bakso daging. Kalau bakso daging pakai air panas, kalau bakso ikan di sini pakai air es. Nih aku udah siapin nih ikan esnya sebonggol gitu ya. Oke, lanjut aja ya ke proses berikutnya ya. Oke, di sini daging suriminya itu mau aku blender atau aku chopper halus ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat teksturnya itu lebih kenyal dari yang kemarin. Setelah dibekukan itu dia teksturnya lebih kenyal lagi. Nah, ya udah deh ini kita blender sampai halus banget ya. Sampai benar-benar halus supaya nanti pada saat dibentuk menjadi bakso ikan itu cantik dianya. Oke teman-teman, di sini sebagai pengenyalnya aku hanya menambahkan 3 sendok makan gula. Jadi aku tidak menambahkan bahan pengenyal ya. Jadi bahan pengenyalnya itu di sini aku hanya menggunakan 3 sendok makan gula dan setengah sendok teh garam. Jadi 3 sendok makan gula putih, setengah sendok teh garam. Nah, ini dia teman-teman. Ini belum halus banget. Nah, ini aku tambahkan sekitar 3 sendok makan tepung sagu atau bisa juga diganti dengan tepung tapioka atau tepung kanji ya. Di sini aku menggunakan sekitar 3 sendok makan. Kalau teman-teman mau lebih itu boleh. Karena aku di sini mau bikin resep yang daging ikannya itu kerasa, jadi aku hanya menggunakan tepungnya sedikit aja dan tambahkan satu ya sedikit aja ya, kurang lebih 1 sampai 2 es batu. Oke, ini lanjut aja dicoper sampai benar-benar halus ya teman-teman. Sampai benar-benar halus dan tepungnya itu harus kecampur semua ya. Dan ini udah jadi, ini semua adonannya udah kecampur rata dan daging ikannya itu udah halus banget, cantik dan ini lihat teman-teman bisa lihat di video ini kenyal. Kenyal tanpa bahan pengenyal aja kita tinggal tambahkan gula aja itu sudah jadi bahan pengenyalnya ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa berkreasi dengan olahan surimi. Teman-teman bisa berkreasi sekreatifnya teman-teman ya. Kalau aku tadi di sini coba buat kayak blaster-blaster gitu ya. Cuman menurut aku rempong makan waktu dan aku juga udah capek. Jadi ini aku buat sedikit aja, nanti sisanya mau aku buat bakso. Ini teman-teman bebas banget mau berkreasi seperti apapun. Ini daging ikannya bagus, nggak hancur, nggak pecah. Dan setelah dimasukkan ke dalam air es gini, itu dagingnya nggak pecah loh teman-teman. Jadi malah mengikat, malah makin kuat gitu. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke proses berikutnya. Nah ini jadinya olahan suriminya itu aku bikin bakso ikan. Dan aku beri isian keju. Ini aku pakai keju mozzarella. Ini opsional aja kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai isian, di skip juga boleh ya. Kalau misalnya teman-teman sering gagal dalam membuat bakso ikan, kalian wajib banget supaya ikannya itu dibuat olahan surimi terlebih dahulu. Karena ini benar-benar olahan yang tepat untuk olahan ikan ya. Misalnya teman-teman mau bikin empek-empek ataupun apalagi ya yang dari ikan, otak-otak ikan, coba deh ikannya itu dibuat olahan surimi. Pasti hasilnya kenyal dan berhasil.
Nah, seperti yang aku buat ini. Nah, ini kenyal banget, aduh, tapi masih panas. Ya udah deh, lanjut aja ya. Semua baksonya aku masukinnya pelan-pelan ya teman-teman, jangan diuncal-uncalkan nanti bisa pecah. Nah, ini airnya belum mendidih, jadi airnya itu usahakan jangan mendidih dulu ya pada saat memasukkan bakso ikannya. Santai aja. Ini langsung bakso ikannya semua aku masukin pelan-pelan aja. Dan setelah itu di sini aku menggunakan api sedang. Setelah semua baksonya itu mengapung ke atas, itu artinya bakso ikannya udah mateng. Dan ini bagus banget ya. Ya udah deh, sampai sini aja ya. Makasih udah nonton video kami. Jangan lupa subscribe.